Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Jadi asbabun nuzulnya itu kebiasaan orang Yahudi di masa lalu itu seringkali menyuruh anak-anak yang masih belum balik itu untuk menjadi pimpinan dalam ritual agama mereka. Alasannya mereka ya karena bayi itu belum ada dosa. Sebenarnya dalam beberapa segmen itu Yahudi itu ajarannya juga banyak yang mirip dengan kita ya. Ya memang bagi Taurat yang aslinya masih asli ya memang sama ya. Tapi kan kemudian kemarin itu yang dibahas dalam ayat sebelumnya itu bahwa mereka itu yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi itu. Mereka mencabut, menambah, kurangi isi Taurat dari tempatnya. Dalam konteks bahwa anak bayi itu suci, benar dia. Kan gitu. Dalam konteks bahwa bayi itu suci, benar. Tapi dalam konteks mereka bisa ngimami sholat, nah itu yang kurang benar. Yang kedua, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum ini gini. Kadang para ulama Yahudi karena mereka sudah merasa mengerti, paham, hafal mungkin isi Taurat mereka, mereka juga sudah terbiasa dalam posisi memberi fatwa, terbiasa dimuliakan oleh pengikutnya, disanjung-sanjung oleh para umatnya, lalu dia menempatkan dirinya pada posisi suci, merasa pasti benar, pasti masuk surga, wis nggak ada dosa lah gitu. Kalaupun dosa ya tahu cara menghapusnya. Sebelum dilanjut, kira-kira fenomena seperti ini ada nggak di zaman sekarang? Banyak tuh. Persis. Ada nggak di zaman sekarang jadi kalau kalimatnya ini menyoroti orang-orang Yahudi di zaman dulu, bahwa ternyata orang Yahudi itu yuzakkuna anfusahum. Mereka merasa bahwa mereka sudah baik. Padahal balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudhlamuna fatila. Padahal Allah menyucikan seseorang itu siapapun yang dikehendaki. Terserah Allah siapa yang disucikan. Tidak harus kemudian tokoh agama itu pasti suci. Bisa jadi Allah mensucikan orang-orang yang tidak terkenal. Orang-orang yang bahkan di masyarakat dianggap nobody. Wala yudhlamuna fatila. Allah tidak akan mengurangi pahala hambanya sedikit pun. Sudahlah. Itu kalau kamu baik akan dicatat baik, buruk ya dicatat buruk. Ungdur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadziba. Lihatlah bagaimana mereka mengada-adakan satu hukum yang katanya dari Allah ternyata tidak dari Allah. Wa kafa bihi ismam mubina, dan cukuplah itu akan menjadikan mereka mendapat dosa yang nyata. Kalimat ini memberi gambaran bahwa orang yaftaruna, iftaro, mengada-adakan hukum yang tidak diajarkan oleh nabinya, tidak diajarkan oleh kitabnya. Itu sudah ada sejak dulu itu loh ya. Gelar semua. Praktek
membuat ritual, praktek mengada-adakan sendi ajaran agama yang tidak difirmankan oleh Allah, yang tidak diajarkan dalam kitab, yang tidak diteladankan oleh nabinya, lalu kemudian dipraktekkan, kemudian mereka mencari-cari dalil pembenar agar ritual yang mereka lakukan itu benar, itu ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dulu. Jadi nggak kaget gitu loh kalau ternyata zaman sekarang juga ada. Nanti akan kita coba lihat ya. Orang-orang itu. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Kamu enggak lihat tak? Mereka itu diberi kitab loh. Artinya mereka itu yang menguasai kitab. Ahli kitab. Dalam ayat lain disebut al-ulama'u banu Israel. Apa? Ulama Bani Israel. Padahal mereka alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab, yang diberi kitab itu mereka ini apa? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka sudah ahli kitab ya. Artinya mereka ngerti Quran kalau sekarang gitu, kalau dulu ngerti Taurat, tapi ternyata mereka juga masih percaya tentang jibti wat taghut. Jibti wat taghut itu kayak semacam apa ya? Sesembahan tradisional sebelum datangnya Nabi Musa ya. Atau kepercayaan-kepercayaan terhadap, kalau sekarang ya kepada misalnya di Jawa itu kan ada Nyi Roro Kidul, terus ada adik Nyi Roro Kidul itu siapa? Nyi Blorong, lalu ponakane ponakane Nyi malah hampir dhewe maneh, malah ring teko Gunung Menoreh ini. Ya, Gus. Ya? Nyai Lanjar. Nyai Lanjar. Terus yang jadi ular di KKN Kenari itu loh, siapa itu? Badarui. Kan? Itu kan konon masih ada kerabat lah, family, atau minimal segrup WA sama Nyi Blorong. Ternyata di zaman dulu itu ada orang-orang. Nah sekarang misalnya naudzubillah min dzalik ya. Nah, jadi ada zaman dulu orang yang juga sudah, tapi setelah Nabi Musa wafat ya tentunya, setelah ditinggalkan Nabi Musa dalam jangka lama, itu yang kemudian begitu. Dia ya ahli kitab, yang ngerti isi Taurat, yang mengajarkannya, ya pokoknya ulama Bani Israel waktu itulah. Tapi ternyata dia juga mendukung praktek-praktek itu, al-jibti wa taghut itu. Yang masih menganggap selain Allah memiliki kuasa. Maka ketika akan mencari ikan di pantai utara itu harus nyadran ke Nyai Sopo di pantai utara itu. Kidul.
Oh, itu Laut Selatan, Budia. Zaman orang Australia nggak ngerti sampean. Oh, kalau di utara bukan Nyi Roro Kidul. Kidul itu aja sudah Kidul itu namanya selatan. Lebih lancar. Dewi Lanjar ngerti tekon di Mas Nggih. Suryono wong gunung orang ngerti laut sampean niku nebak-nebak sampean niku. Sampean niku wong gunung ngertine Salak. Dewi Salak sampean niku. Lah, ternyata praktek itu juga didukung oleh yang ngerti kitab, yang ngerti agama itu ya. Alasannya adalah local wisdom. Padahal ketika seseorang misalnya akan berlayar melaut kemudian melakukan persembahan terhadap penunggu laut tertentu bahwa kalau nanti nggak melakukan persembahan itu akan celaka. Ini kan berarti dia sekurangnya di samping Allah yang maha memberi rizki, itu ada pihak lain yang juga berperan untuk memberi kamu keselamatan dan tidak keselamatan. Kan gitu itu. Nah itu yang disebut dengan yusyriku bihi. Ya itu loh. Itu loh. Kenapa? Karena ini sisa-sisa kepercayaan sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Ya kalau waktu itu ya sisa-sisa kepercayaan atau tradisi sebelum datangnya Nabi Musa kepada Bani Israel. Ada. Nah, orang-orang semacam ini mengatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Sudah pun dia merasa lebih suci daripada orang-orang beriman, dia juga mengatakan, loh, dia kan orang-orang musyrik ini, orang Yahudi nih. Lu ngomong sama orang-orang kafir yang di Mekah itu, balanya Abu Sofyan sak kancane, lu kamu enggak apa-apa, wis tetep di agamamu, kata orang-orang Yahudi. Kamu itu lebih mendapat petunjuk. Agamamu itu lebih tegak jalannya daripada teman-temannya Muhammad itu. Yang beriman sama Muhammad itu jangan khawatir, tetap aja di situ. Makanya itu ada satu ayat tuh yang menyatakan orang-orang yang tidak ikut Nabi Muhammad itu merasa bersyukur, merasa beruntung. Untung iman kita tinggi. Sehingga tidak terperdaya oleh tipu dayanya Muhammad. Jadi dia itu merasa lebih beriman. Jadi loh, dan logis loh ya, gini. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang, kepercayaan orang Mekah itu mereka percaya loh Tuhan mereka itu Allah, jangan salah. Mereka percaya loh. Jadi ketika kamu bertanya siapakah Tuhan pencipta alam semesta, wa yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Ketika kamu bertanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata bahwa Allah. Tapi mereka kemudian membuat patung-patung mulai dari Lata, Uzza, dan ribuan patung di sekitar Ka'bah. Menurut mereka itu hanya sebagai wasilah. Apa? Wasilah. Perantara saja biar lebih khusyuk katanya. Itu. Jadi mereka merasa sehingga ketika ratusan tahun praktek itu berjalan, ujuk-ujuk mak jegungguk, gitu kan? Apa mak jebumbu itu? Tiba-tiba sekonyong-konyong ada seorang yang bernama Muhammad. Kalau kita Nabi Muhammad SAW ya, yang waktu itu ya bukan siapa-siapa. Ujuk-ujuk setelah beberapa hari nginep di goa, terus turun dari goa, terus menyatakan diri sebagai nabi, ketemu malaikat Jibril, mendapatkan wahyu, mengatakan bahwa seluruh praktek agama yang dianut penduduk Mekah selama ratusan tahun itu keliru. Loh, coba bayangkan. Tuhan yang kamu anut itu salah. Loh, gitu ya. Jadi kalau orang-orang di zaman itu kemudian mempertahankan keimanan mereka, ya wajar. Makanya yang tidak ikut Rasulullah merasa bahwa dirinya imannya kuat. Untung iman kita kuat. Nah gitu. Ayo coba. Ada yang tahu dalam surat apa ayat berapa itu?
Ustaz toh. Ya, sudah ketemu? Sudah ketemu? Nah, sebelum ketemu itu, coba itu sebagai bukti bahwa ayat memang benar. Orang-orang kafir Mekah itu, musyrik Mekah itu, ketika ditanya bahwa siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang Allah. Wah, banyak ayatnya itu. Banyak ayatnya. Coba buka tuh. Minimal di beberapa ayat. Surat Al-Ankabut ayat 61. Coba lihat. Surat Al-Ankabut ayat 61. Yang tadi belum baca, gantian. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika engkau bertanya kepada manusia, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Astagfirullahal adzim. Jadi banyak ayat gitu. Ini orang-orang yang menyembah Lata dan Uzza. Yang mendewakan Lata dan Uzza. Nah, di situ tampak bahwa sebenarnya mereka itu merasa benar. Merasa bahwa mereka ada di jalan yang benar. Gitu loh, enggak mau. Disuruh beriman ya enggak mau. Makanya orang-orang Yahudi itu benar-benar mantap dia ketika memprovokasi orang-orang Arab Mekah. Kamu tuh sudah lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang yang ikut Muhammad itu. Wah, itu merubah-rubah tradisi, merubah-rubah agama. Dia nggak tahu apa-apa, nggak pernah mondok, nggak pernah apa. Gitu dia. Gitu. Maka surat coba lihat lagi, surat Al-Baqarah ayat 13 tuh. Jawaban mereka suruh beriman coba. Al-Baqarah ayat 13 ya. Ayat yang belum baca tadi, gantian. Ayatnya artinya aja. Nggih, izin Gus Bari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Shadaqallah Nadim. Nah, di situ dijelaskan tuh bahwa ketika dibilang berimanlah seperti orang-orang yang telah beriman itu ya Abu Bakar dan teman-teman itu. Mereka jawab, loh nggak mau, kami nggak mau beriman kayak orang-orang yang telah beriman tapi bodoh-bodoh itu. Mereka itu kurang jauh pikniknya. Mereka itu nggak berpendidikan. Mereka itu ngerti apa tentang tradisi kita. Mereka itu wawasannya itu loh kurang luas. Makanya ikut kamu, Muhammad. Gitu. Itu loh. Jadi ketika orang Yahudi memprovokasi orang-orang Arab Mekah untuk tetap berada pada agama mereka, kalimat ini yang dipakai dia, ya, bahwa orang-orang yang itu ada itu lebih mendapat petunjuk dan lebih benar. Udah jangan pindah kamu katanya. Ulai ada lil ladzina kafaru ulai ada minal ladzina amanu sabila dalam agama kamu lebih baik. Jangan ikut. Padahal kata Allah ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Padahal di mata Allah mereka adalah orang yang mendapat laknat dari Allah dan siapa yang mendapat laknat Allah tidak akan mendapat pertolongan.
Jadi dulur, coba dibuka dalam surat Al-Kahfi. Ayat 103 sampai 104. Ayo, monggo gantian yang belum baca. Al-Kahfi itu juz 15. Enggak. Silakan, sudah ketemu surat Al-Kahfi? Cenkus. Enggak, Bu Riri, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 103. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? 104. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Sadaqallahul adzim. Itu. Orang yang paling rugi di akhirat nanti, itu adalah orang yang hilang, amal-amalnya itu hilang. Amal-amalnya itu enggak ada catatannya. Kenapa? Karena itu tadi, mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap bahwa dirinya telah berbuat baik. Itu tadi loh. Mereka merasa yuzakkuna anfusahum. Mereka merasa telah suci. Karena mungkin sudah disanjung-sanjung, sudah viral, sudah terkenal, ya toh? Apalagi sudah dalam memposisikan diri kemudian sebagai orang santo. Apa santo? Suci, kayak tidak mungkin salah pendapatnya, tidak mungkin dosa, sudah pasti masuk surga, lalu ngajak umatnya juga begitu, untuk merasa sudah tidak usah takut. Kita ini sudah pasti masuk surga. Akhirnya umatnya juga gitu. Wah, goleng jalannya. Lalu berpikirnya dia sudah pasti masuk surga, berpikirnya sudah pasti benar. Nah ini akhirnya umat terdidik untuk jumawa. Begitu nanti di akhirat dibuka catatan amalnya, enggak ada apa-apanya. Hati-hati dulu ya. Hati-hati, jangan sampai terjebak di sana. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan, monggo. Punten. Iya, Pak Yayan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, terkait menyikapi sebuah kearifan lokal. Kan ada ya. Semua menyadari, semua tahu bahwa itu tidak ada dalam syariat, artinya tidak ada perintahnya, juga tidak dicontohkan gitu. Tapi di situ ada sebuah nilai, Gus. Misalnya begini ya. Kalau mau membangun sebuah rumah atau misalnya mau mulai menanam di tanah ataupun suatu pekerjaan besar gitu, maka ada kebiasaan di masyarakat itu mengadakan sebuah ritual. Di situ memang menyadari tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, tidak ada contohnya. Tapi ritualnya ya masih dalam rule Islam, misalnya mengadakan doa bersama, mohon pada Allah agar dilancarkan segala ininya. Gitu. Nah itu kan ada sebuah ritual, tapi memang tidak ada tuntunannya. Gitu. Nah di masyarakat berkembang semacam itu menjadi sebuah keharusan dalam tanda kutip ya. Jadi seolah-olah misalnya ada orang yang membangun rumah atau melakukan kerjaan besar, tidak mengadakan acara seperti itu, seperti beban gitu loh, atau dicibir sama orang gitu. Misalnya kalau mau mengadakan hajatan misalnya, tidak mengadakan dulu doa bersama, sepertinya ada yang hilang gitu. Nah, atau misalnya saya yang mau membuat nih sebuah ritual baru gitu. Kalaupun itu misalnya tidak ada kebiasaan seperti itu, maka dengan pemikiran saya alangkah baiknya misalnya kalau mau melakukan perbuatan besar itu sebaiknya diawali dengan doa bersama gitu. Itu kan perintahnya tidak ada. Anjurannya contohnya tidak ada. Nah, ternyata selanjutnya misalnya apa yang saya rintis, apa yang saya mulai itu selanjutnya itu dijadikan sebagai sebuah kebiasaan dan menjadi seperti yang tadi saya ceritakan, menjadi sebuah keharusan gitu.
Jadi pertanyaan saya sebatas mana kita menyikapi sebuah kearifan lokal yang sebetulnya kita menyadari tidak ada anjurannya, tidak ada contohnya, tapi di situ ada nilai-nilai baik gitu, Gus. Ya, mungkin itu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membuat apa yang tidak ada di masa Rasulullah itu namanya bid'ah. Nah, tapi bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Ya toh? Bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah itu dulu di masa Rasulullah tidak ada handphone. Lalu kita menciptakan handphone, memakai handphone untuk alat komunikasi kita. Bahkan untuk membantu ibadah, di masa Rasulullah tidak ada speaker untuk mengumandangkan azan. Lalu kita sekarang pakai speaker. Itu bid'ah hasanah. Artinya bid'ah yang meskipun tidak ada di masa Rasulullah, tapi untuk mendukung itu, monggo saja. Syarat yang hasanah itu adalah, satu diantaranya tidak menyalahi hukum al-aslunya. Ya, hukum al-aslunya. Pokok kaidah hukumnya tidak disalahi. Jadi kalau misalnya speaker gitu, itu kan sesuatu yang tidak ada yang disalahi dari hukum Islam. Tidak ada. Maka itu hanya sebagai alat. Masjid tidak wajib. Syaratnya yang ketiga adalah tidak boleh kemudian mewajibkan sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah. Misalnya speaker. Masjid harus ada speaker. Karena untuk mengumandangkan azan. Tidak boleh kayak gitu. Meskipun tadi menggunakan speaker boleh. Tapi tidak boleh kemudian mewajibkan bahwa seluruh masjid harus punya speaker. Nah, ini namanya bid'ah yang dhalalah kemudian. Meskipun awalnya hasanah. Sama dengan ritual-ritual tadi. Kalau sampean misalnya mau berdoa sebelum bertanam padi atau berdoa sebelum punya hajatan, oh malah bagus. Ada kiasnya itu. Sebelum kamu melakukan sesuatu, berdoalah kepada Allah. Ada itu, bukan hanya tidak ada, boleh. Tetapi kemudian membuat ritual yang sudah diatur itu yang pertama mirip-mirip dengan tradisi yang tidak ada dalam Islam. Yang kedua kemudian mewajibkan itu dengan ritual prosedur atau urutan yang sudah pasti itu benar. Ini yang keliru. Jadi ini yang namanya mencampur adukkan. Ritual yang kemudian misalnya harus ada bawa apa, kemudian bentuknya nanti begini. Nah ini loh yang keliru. Berdoanya malah ada dalilnya itu. Untuk mengawali sesuatu apapun diwajibkan malah itu kita berdoa, minta kepada Allah keberkahan. Zaman berangkat nelayan, nyari ikan, ya harus berdoa. Zaman berangkat ke sawah, mau nanam padi, banyak berdoa. Gitu. Minta keberkahan. Tapi kemudian kalau menambahkan ritual yang sudah pasti, nanti ya kamu mencak endok dulu ya. Kamu nanti menyebarkan beras di depannya sambil berdoa bismillah. Nah inilah yang mencampur-mencampurkan. Itu yang dilarang. Yang kedua adalah kemudian mewajibkan ritual itu. Sehingga seolah-olah kalau tidak melakukan ritual itu menjadi orang yang sesat, wahabi, radikal, apa segala macam. Tidak menghargai kearifan lokal dan sebagainya macam. Nah ini yang kemudian menjadi bid'ah dhalalah. Kenapa? Karena kemudian mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Rasulullah di masa itu. Jadi itu yang harus dipisahkan secara jelas. Maka memajibkan apa yang tidak wajib, apalagi kemudian memberatkan orang yang tidak mampu. Ritualnya kalau bikin rumah harus begini. Lawang dia bikin rumah aja kelengkeran nabung berpuluh-puluh tahun. Begitu sudah mampu bikin, sudah kerengkelan kolet-kolet nggak bisa, tapi kemudian karena ritualnya itu harus ngundang orang sedesa, harus ngorok sapi, kepalanya ditaruh di ini, saya boro-boro ngorok orang sapi. Setelah bangun rumah makan untuk besok aja nggak mampu, tapi karena ada ritual yang diwajibkan tadi, akhirnya hutang-hutang itu. Nah itu loh yang
yang kemudian menjadi dolalah. Jadi konteksnya adalah malah kalau diperintah berdoa malah ada dalilnya, Pak ya. Diwajibkan malahan. Tapi kemudian ketika ritual itu ditambahi dengan urutan agenda yang dibuat-buat, yang tidak ada di zaman Rasulullah, kemudian apalagi dicampur dengan tradisi yang entah itu siram apa segala macam, nah itu yang kemudian menjadi mencampur adukan. Saya tambahkan sedikit lagi. Ya. Mungkin kalau berdoanya iyalah berdoanya itu. Maksud saya itu bagaimana kalau itu dikemas gitu. Dikemas menjadi sebuah agenda, menjadi sebuah acara yang ya tahulah sadar itu tidak ada ininya. Maksud saya tuh mengemasnya menjadi sebuah acara, misalnya kalau mau bangun rumah, kalau berdoa mungkin kalau pribadi sih nggak saya tanyakan. Tapi kalau mengemasnya itu loh, mengemasnya dalam menjadi sebuah agenda atau acara itu bagaimana menyikapinya gitu, Gus? Ya sama, man. Jadi sampean apakah mengikuti tradisi atau membuat sendiri ritual agenda itu, kemudian ritual itu dibakukan menjadi sesuatu yang seolah-olah itu adalah ibadah, seolah-olah itu adalah urutan kayak sholat gitu, ada takbir ini, kemudian kalau mau mendirikan rumah itu harus urutannya begini. Nah ini loh yang tidak boleh. Karena itu membuat-buat. Jadi yang diperintahkan hanya berdoa gitu aja. Kalau nanti urutannya misalnya si Saimin dirikan rumah, kemudian ngundang dulur-dulur untuk berdoa, alhamdulillah syukuran berdoa, boleh. Tapi kemudian, oh itu urutannya keliru tuh Min, harusnya begini. Kamu harusnya masuk lewat kaki apa, itulah. Lalu kemudian nanti ketika Pak Jo bikin rumah, urutannya nggak sesuai dengan Saimin tadi, kemudian disalah-salahkan. Nah ini yang membuat-buat yang keliru. Jadi sama, artinya kita itu dalam hal ibadah, yang dibolehkan itu adalah apa yang ada pada tuntunannya, dan jangan membuat-buat aturan atau urutan yang kita tidak. Gitu. Jadi kecuali kalau sampean dalam pesantren gitu ya. Di pesantren itu kan ada aturan-aturan untuk para santri. Aturan-aturan untuk para santri yang memang itu untuk pelajaran. Beda itu dalam masa pendidikan semacam itu. Di masyarakat itu sesuatu yang sifatnya apalagi ritual ibadah, nah itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai tercampur dengan kita membuat-buat. Perintah Rasulullah misalnya ziarah kubur ya. Ziarah kubur boleh enggak? Di awal Islam enggak boleh. Tapi begitu banyak Muslim yang gugur, sehingga ada pemakaman khusus orang Muslim, malah diperintah sama Rasulullah, fazurha, berziarahlah, kata Rasulullah. Nah, perintahnya berziarah. Gimana cara ziarah? Biasanya Rasulullah itu ke makam Baqi itu beliau di sana kemudian menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian berdoa kepada Allah. Berdoa ya bukan kok kemudian beliau mendoakan tuh orang-orang muslim mukminat yang memang sudah wafat husnul khatimah itu. Allahumma fir lil mu'minat muslimat al-ahya'i minhum wal amwat astaghfirullahaladzim. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah agar umat muslim yang masih hidup diberikan keimanan seperti yang sudah meninggal itu. Jadi bukan berdoa kepada yang meninggal itu. Kalimatnya fazirha, berziarah, boleh. Tapi kemudian membuat ritual cara berziarah itu seperti ini. Nanti kalau nggak gitu keliru. Nah ini loh. Itu. Jadi biar kita bersih dari anasir-anasir yang tidak sesuai dengan syariat. Begitu Pak ya. Oke, matur terima kasih. Kok lemes gitu? Puasa. Belum sarapan, Gus. Belum sarapan. Rabu. Wah, jangan. Enggak ada larangannya, Gus. Puasa Rabu kan enggak ada larangan. Enggak ada. Cuma saya belum sarapan. Tadi bukan kok jangan puasa. Kaget ya. Jangan seperti Pak Jo, saya mau ngomong gitu loh. Kalau di sini jajannya lengkap, Gus.
Apa? Saya Pak Jo. dapat. Pak Jo lihat tuh Pak Jo. Loh, itu Kalau udah sembuh gitu dah, Gus. Perengas kalau udah sembuh, Gus. kalau sudah sembuh gitu ya, Pak. Ya, ada lagi? Belum saya akhiri? Ada? Cukup ya? Oke, saya rasa kajian kita, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yan, tadi pertanyaannya bagus. Sehingga mencerahkan kita. Dan insya Allah, ketika kita berhati-hati dalam beragama, insya Allah semakin Allah akan bimbing kita ya. Apalagi kita selalu memakai dasar Quran dan hadis, serta ijma maupun kias yang benar, dan ijtihad yang benar juga. Insya Allah kita akan dibimbing Allah. Apalagi dengan bersih dari kepentingan-kepentingan duniawi, insya Allah kita akan dibimbing Allah. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyehatkan jasmani rohani kita, memberikan kita rezeki yang halal dan thayyibah. Kita dimenangkan melawan Dajjal, jin iblis dan kepala tentaranya, dan diselamatkan dunia akhirat kita. Di dunia wal akhirah husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal akhirat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hastina min al-jinni wa syaitan wa kafara rabbana natina wa lina salam. Rabbana manna faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana waj'alna muslimina laka wa mughfiratan wa muslimin laka wa arina. Allahumma ta'alina bi rahmatika bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi rahmatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fili wa la akhi wa la luzi wa la diratin wa ashabina dakhilna fa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an